Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang materi dari konsep dasar IPS yang bertema Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Kemerdekaan. Wah, jadi kali ini kita akan mengingat kembali perjuangan para pahlawan bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yuk kita simak materinya. Pembahasan yang pertama ialah penjajahan di Indonesia. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat suatu negara dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, ekonomi, agama, sosial budaya, dan yang paling utama adalah kemanusiaan. Indonesia juga pernah berada dalam fase tersebut. Salah satunya adalah ketika wilayah Nusantara dijajah oleh orang-orang Eropa atau bangsa-bangsa Barat, dan juga penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dengan tujuan awal bangsa Barat itu menjelajah untuk mencari rempah-rempah ke wilayah Asia, dan tujuan awal Jepang yaitu untuk mencari pasukan tambahan untuk melawan Amerika di Perang Dunia Kedua. Pembahasan yang selanjutnya ialah faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Adapun faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Nusantara apabila dirinci, sebenarnya ada sejumlah faktor eksternal yang menyebabkan bangsa Barat itu datang ke wilayah Nusantara, termasuk Indonesia. Faktor eksternal tersebut antara lain, yang pertama ialah berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia ini bulat. Yang kedua, adanya Renaissance di Eropa yang ditandai dengan munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Dan yang keempat, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yaitu perang salib dengan tujuan menaklukkan orang-orang Islam. Dan yang terakhir ialah adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni pada tahun 1494. Adapun faktor internal juga turut ambil andil dalam kedatangan bangsa Barat sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kontak hubungan pedagang antara penduduk pribumi dan orang asing. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Yang ketiga ialah kondisi penduduk Nusantara masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan, dan di antara mereka menjadi ambisi untuk saling menaklukkan. Dari peristiwa penjajahan tersebut terdapat dampak penjajahan Indonesia. Dampak penjajahan di Indonesia, penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap penduduk yang ada di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia, telah berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan mungkin masa yang akan datang dalam berbagai kehidupan. Dalam bidang ekonomi, kondisi perekonomian penduduk Nusantara sangat parah pada masa penjajahan, terutama sejak diberlakukannya sistem tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemiskinan, kebodohan, kesesaraan, dan kelaparan telah menimpa hampir seluruh penduduk di Nusantara. Adapun dampak yang kedua ialah dampak bidang politik dan ideologi. Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan aturan yang keras terhadap para aktivis atau kaum pejuang yang berjuang melalui partai politik. Adapun dampak yang terakhir ialah dampak dari bidang sosial budaya. Akibat penjajahan ditandai oleh melemahnya kekuasaan feodal dan bangsawan, kelompok raja dan bangsawan telah kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak perlawanan. Pembahasan yang selanjutnya adalah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat menuju kemerdekaan. Pada saat bangsa-bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, mereka harus berhadapan dengan penguasa lokal berupa kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan yang sangat besar di wilayah Nusantara. Ketika kebijakan bangsa-bangsa penjajah mulai melukai rasa keadilan, mengkoyak-koyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat di kerajaan-kerajaan tersebut, lahirlah sebuah perlawanan. Semangat
Semangat perlawanan tersebut merupakan bentuk nasionalisme yang paling awal, yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya kesadaran nasional. Dalam melakukan perlawanan penjajah, terdapat ciri bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan, yang diantaranya adalah bersifat lokal, berpegang teguh pada pemimpin karismatik, perlawanan yang bersifat fisik atau menggunakan kekuatan senjata, dan tidak mudah dikecewakan. Adapun perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap bangsa Portugis menurut sebagian sejarawan disebut dengan kolonialisme. Sebutan ini lebih tepat diarahkan pada VOC Inggris dan pemerintah Hindia Belanda. Adapun bentuk perlawanan bangsa Indonesia melalui kesultanan atau kerajaan yang diantaranya perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Adapun perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, perlawanan bersenjata terhadap VOC dan pemerintahan kolonial Belanda dimulai sejak awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Adapun perlawanan rakyat Indonesia pada kolonial Belanda diantaranya ialah perlawanan Pattimura di Maluku tahun 1817, dan kedua perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, dan yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1804 dan 1821. Selanjutnya perlawanan Singamaraja XII pada tahun 1870 sampai 1907. Pembahasan yang selanjutnya ialah perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia merasakan pemerintah kolonial pendudukan Jepang tidak berbeda dengan penjajahan Hindia Belanda. Rakyat Indonesia tetap menderita dan miskin perekonomian, rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja, pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah, dan lain-lain. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dikatakan dijanjikan Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan segala rencana, ambisi, dan kepentingan Jepang. Bermacam-macam bentuk perlawanan muncul, ada yang dilakukan dengan cara kooperatif melalui gerakan bawah tanah dan mengangkat senjata secara terbuka. Perjuangan dengan cara kooperatif ini perjuangan melalui gerakan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Tantangan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama adalah tantangan di era reformasi, yaitu Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Dan perkembangan pemikiran pendidikan Islam di era reformasi, lengsernya Soeharto jadi dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam di era reformasi. Namun tonggak perkembangan pendidikan Islam pada era reformasi tidak dapat terlepas dari sejarah panjang Orde Baru. Dan yang kedua ialah tantangan di era pasca reformasi, yaitu menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. PMD mengungkapkan pendapatnya Pancasila sebagai dasar sekaligus ideologi negara, maka Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah tidak bisa ditawar lagi. Pada tahun 1945 adalah modus vivendi bangsa Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral. Dan hambatan perempuan dalam berpolitik. Tantangan bagi perempuan adalah berpolitik terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tantangan ini dilatar belakangi oleh masih kuatnya nilai-nilai agama dan sosial ekonomi dari kaum perempuan. Namun tantangan yang paling kuat terjadi pada pembagian batas jenis kelamin karena kodratnya sebagai perempuan. Perbedaan gender inilah yang menjadi batas bagi perempuan seolah-olah tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia politik. Dan yang terakhir ialah kebebasan berekspresi, seperti halnya itu kebebasan beragama. Kebebasan berekspresi relatif merupakan item baru dari wacana Islam. Ini merupakan bagian dari isu yang lebih besar, yaitu kebebasan sipil yang meliputi kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan kebebasan berbicara. Kebebasan berekspresi adalah istilah yang lebih luas untuk kebebasan berbicara. Pandangan Islam tentang penjajahan. Lemahnya pendidikan membuat masyarakat Indonesia mengalami krisis pengetahuan dan jatuh dalam jurang kebodohan. Hal ini menjadi sebuah alasan mengapa penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris mampu berkuasa di Indonesia. Dalam menghadapi penjajahan Belanda, seorang ulama karismatik yang menjadi pemimpin pondok pesantren Tebuireng, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, melakukan perlawanan secara aktif, progresif, dan bersifat non-kooperatif. Melalui didikan beliau, para santri tidak hanya belajar ilmu agama Islam semata, melainkan diajarkan bahasa Belanda, berhitung, berpidato, dan ilmu bela diri. Dalam pandangan Islam, semua pembelajaran itu ditujukan sebagai bentuk menyiapkan kader
santri berjiwa nasionalisme tinggi yang harus bersiap diri menyambut panggilan jihad membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam di Indonesia bergabung menjadi tentara Belanda. Sikap keras ini membuat dirinya memiliki pengaruh di kalangan rakyat Indonesia, disegani kawan maupun lawan. Oke teman-teman,